bebas aja nih buat penyampaian UASnya gimana, sama anggap aja lah pertemuan terakhir. Tapi nggak ada absen kok. Dah, kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Kita bahas 4 poin ini ya. Materi perkuliahan udah selesai? Belum. Loh, belum kan sudah? Sudah pertemuan ke-12, Pak, praktikumnya. Praktikum, kalau udah pertemuan ini, penanganan berkas? Iya, Pak. Kalau sudah ini ya berarti udah habis. Apa mau ditambah lagi? Masih kurang ya? Cukup. Cukup, Pak. Cukup berapa? Cukup aja ya? Cukup, Pak, buat semester ini cukup, Pak. Cukup, Pak. Aman Cukup, Pak. Aman. Cukup, Pak. Mau ditambah terus nggak apa-apa. Tapi nanti sakit juga depannya. Kan semester 2 nanti ketemuan ya. Apa aja namanya, Jan? Mata kuliahnya, Jan? Oh ya, algoritma struktur data. Apa tadi modul dulu? Penanganan berkas. Kalau salah. Semester 2 nanti ketemu mata kuliah namanya algoritma dan data. Ini insya Allah saya lagi yang ngajar. Masih saya ya. Nah, kalau kalian sudah terbiasa buat laporan kayak gini, nanti di semester depan juga kayak gitu. Algoritma dan struktur data juga hampir mirip kayak gini. Cuma modul yang di teori masih belum saya masukkan. Jadi nanti ngikutin laporannya. Penilaiannya juga sama kayak dasar pemrograman. Oke, materi udah semua ya. Terus kita bahas UAS, Dasprok sama praktikumnya. Jadi UAS, Dasprok, praktikumnya sama kayak UTS kemarin. UAS jadi satu proyek. Satu proyek itu untuk teori dan praktikumnya ya. Jadi nilainya sama kayak UTS kemarin. Kemudian ini soalnya sama. Proyeknya individu jangan dikerjain bareng. Ini batas deadline-nya kita setujuin ini ya, tanggal segini aja ya. 23 Desember. Seperti biasa, pukul 23 Mas 9. Berarti berapa minggu nih dari sekarang? Ini tanggal 6. Sampai sini 2 minggu. UAS kan ya? UAS keseluruhan di kampus itu mulai dari tanggal 19. Dia alurnya cuma alur masa UASnya itu cuma 2 minggu. Dari tanggal 19 sampai tanggal 30. Dari tanggal 19 sampai tanggal 30. Terus kalian sudah dapat ini kan?
apa namanya, semester pendek anunya sosialisasinya. Ada yang ngikutin nggak kemarin? Sudah, Pak. Heeh. Jadi kalau misalnya kalian nanti nilainya merasa kurang, misalnya jarang ngumpul tugas, jarang ngumpul laporan, terus UTS kemarin nilainya rendah, terus nggak ngerjain, apa ada remedialnya kan kemarin ya? Ada nggak ngerjain remedial. Itu udah pasti nilainya kurang walaupun kalian ngerjain UAS. Terus yang semester pendek ikut minimal dia di bawah C ya nilainya ya. Di bawah C, di bawah C. C itu berapa nilai? Sebentar. C di bawah C itu yang kurang dari 50. Kurang dari 60. Sorry. Kalau nilai akhir yang ini kurang dari 60 nanti dia bisa ikut SP. Kalau masih 60 belum bisa. Kalau C aja itu nggak bisa ya. Terus kita bahas UASnya dulu. Oke, project UASnya buat sebuah program serta video penjelasannya. Jadi nanti ada 2 output, ada 2 luaran. Ada program sama video kalian. Persyaratan program sama kayak tahun kemarin juga, ini sama soalnya. Terus harus ada tipe datanya. Tipe data itu udah pasti, kalau buat program pasti ada datanya. Kalian harus punya tipe data integer atau float, pilih salah satu atau keduanya boleh. Terus ada tipe data string. Terus ada tipe data list, tuple, set, dictionary, boleh pilih salah satu atau mau semuanya juga nggak apa-apa, disikat. Kalau ini mau dijadiin satu, bisa kan? Bisa kalian misalnya mau buat dictionary. Misalnya mau buat dictionary, di dalamnya itu ada list. Di dalam listnya itu ada data berupa ini, integer atau float, atau bisa juga string, itu terserah. Terserah kalian, yang penting ada tipe data ketiga ini ya. Terus di dalam program itu kalian harus punya iterasi atau perulangan. Iterasi atau perulangan. Apa aja iterasi atau perulangan di Python? Ada apa? Perulangan, iterasi. Kalau mau di Python pakai apa? Apalagi nih? Pakai for sama while ya. Harus ada for atau while-nya, kalian harus pakai itu. Terus harus pakai wajib salah satu atau lebih modul yang disediakan Python. Ini Python, list modul Pythonnya kalau kalian klik nanti ada di sini. Nah ini modul Pythonnya nih. Ini bisa pakai kalender. Ini ada modul yang namanya binasci, alat untuk mengkonversi antara binary sama bilangan ASCII. Terus yang paling mudah, yang paling mudah itu ada yang namanya, kemarin ada yang belajar math ya, pakai modul math. Bisa juga mau pakai modul math. Kalau kalian misalnya mau ngitung rumus fisika, itu bisa. Mau ngitung berapa sih jumlah energi yang dikeluarkan kalau harus menggerakkan beban sekian, gitu. Itu bisa pakai math. Itu. Ini terserah kalian ya, di sini banyak nih. Pak, boleh nggak Pak kalau mau pakai di luar dari modul yang ada di sini? Boleh. Contoh kalau misalnya mau pakai NumPy juga nggak apa-apa. Tapi kalian kayaknya belum tahu ya NumPy itu apa.
Tapi nggak apa-apa mau belajar pakai NumPy. Atau misalnya kalian sudah jago nih main Python, terus ada yang pengen buat machine learning ya bisa pakai Scala. Scala modul juga boleh, monggo silakan pakai. Nggak terbatas di sini ya. Nggak terbatas yang ada di list ini, nggak apa-apa. Atau mau datanya pakai data frame, boleh. Kalian mau pakai Pandas data frame bisa, terserah kalian mau pakai apa. Yang penting harus pakai modul, boleh yang di luar dari list ini silakan. Terus harus punya ada PBO-nya, pemrograman berorientasi objek. Minimal dia punya satu kelas, sama di dalam kelas terdapat minimal satu metode atau satu fungsi. Ini PBO ya, minimal harus ada satu kelas. Terus di dalam kelasnya itu minimal ada satu metode atau fungsi. Kemudian syarat wajib yang terakhir ada yang namanya file handling, penanganan berkas. Kalian bisa mengeluarkan output hasil program, dapat ditulis ke dalam sebuah file. Ini contohnya aja file txt, atau kalian mau file yang lain boleh. Mau berupa file Excel kayak gini bisa. Atau mau berupa file CSV juga bisa. CSV itu contohnya kayak gini. Mana ya? Contoh file CSV. Contoh aja. Kalian boleh ngikutin atau enggak. Nah, ini contoh pakai Pandas tadi ya. Pakai Pandas mana? Pandas. Nah, ini saya pakai modulnya banyak nih. Ada berapa modul tuh? Nah, terus saya pakai Pandas tadi ya, bisa pakai NumPy juga bisa. Terus kalau mau ekspor, contohnya bisa kayak gini. Nah, ini saya mengekspor data ke CSV atau handling data ke CSV. Ya, data yang dari ini, tabel ini saya ekspor ke CSV. Ini saya kasih nama nih, CSV. Nanti hasilnya ya bisa kayak gini. Hasil mana? CSV mana? Contohnya. Nah, ini contoh data CSV. Boleh mau selain TXT itu boleh. Nggak ada yang melarang. Yang penting bisa mengeluarkan, yang penting bisa ada output untuk penanganan berkas. Itu ya. Oke. Untuk programnya udah paham? Atau ada yang ingin ditanyakan? Untuk programnya dulu. Pak, ini programnya bebas kah? Bebas aja, terserah mau buat program apa. Yang penting pakai Python, terus kewajibannya yang ini ada semua. Perasaan tadi ada yang sudah buat. Ini kenapa nih? Ahmad Mujahid. Ini salah ya? Kenapa ini ngumpul UTS ke sini? Saya kira tadi file UAS. Ada orangnya di sini, Ahmad Mujahid? Nggak ada ya? Salah ngumpul. Ada pertanyaan untuk programnya? Untuk project UAS-nya?
pertanyaan untuk program? Ini sudah paham semua? Kalau bisa nanti programnya masih dalam satu file ya. Masih dalam satu file. Kalau kita pakai Python kan nanti hasil akhirnya jadi .py, atau kalian mau pakai Jupyter Notebook berarti harus pakai IPYNB formatnya. Oke, udah jelas? Pak, Wih. jelas. Gimana? Pak, misalnya kan itu kan video, tapi kalau kita fokus ke menjelaskan tapi jarang lihat ke kamera itu enggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Yang penting kalian yang jelasin. Asal jangan pakai suaranya orang ya. Maksudnya dubbing gitu. Yang penting muka kalian. Nanti itu. Yang ini dulu. Pertanyaan tentang program ada nggak? Jadi Pak, mengulangin aja Pak. Jadi itu program yang dibuat ini bebas saja gitu kan Pak? Bebas. Yang penting ada syaratnya ini. Memenuhi syarat yang di layar ini kah Pak? Ya, yang penting ada memenuhi syarat programnya ini. Oke Pak. Kalian mau buat program apa, yang penting ada semua ini. Oke, siap Pak. Terima kasih Pak. Tahun kemarin tuh ada yang buat program untuk parkir ya. Parkir mobil. Jadi nanti ada outputnya sebuah teks tentang kayak nota mobil gitu. Oke. Ada yang tanya lagi? Nggak ada? Kita lanjut ke videonya nih. Oke, nanti kalian harus output kedua atau yang luaran kedua di projectnya yaitu buat video presentasi. Kemarin sudah saya ingatkan ya. Dari awal juga sudah saya ingatkan kalau kalian kalau bisa belajar membuat video presentasi itu seperti apa. Oke, yang pertama durasi maksimal 10 menit. Paling lama lah. Anggap aja 15 menit lah. Kalau mau. Tapi ya kan nanti kasihan yang ngoreksi kan 10 menit. Masa ngeliatin ini semua gitu, panjangan gitu. Kalau bisa ya, maksimal 10 menit. Paling banter 15 menit. Terus harus ada layer yang selalu menampilkan wajah selama presentasi di video. Jan, punyamu ada Jan? Video tahun kemarin Jan? Coba kasih linknya Jan. Harus ada layernya ya, yang selalu menampilkan wajah selama presentasi di video. Presentasinya nggak usah pakai PPT, kalian langsung tunjukkan aja programnya seperti apa. Terus isi penjelasannya selama durasi 10 menit tuh ya. Kalian harus bisa jelasin fungsi atau tujuan program. Nah, yang kalian buat itu programnya ngapain sih? Misalnya tadi kayak membuat program untuk sistem parkir. Sistem parkir sederhana gitu. Jadi fungsi awalnya tujuan programnya yaitu menginput data mobil kapan masuk, terus kapan keluar, kemudian mengeluarkan nota berupa file txt gitu. Itu bisa contoh. Terus yang kedua, jelaskan cara penggunaan program. Dijalankan programnya sambil menjelaskan input dan outputnya. Kalian dari awal harus jelasin tuh cara gunain programnya gimana. Ini berarti kita geraknya di outputnya ya, di output layarnya ya, bukan di dalam codingannya. Jadi kalian jelasin waktu nginput, contohnya tadi kayak program sistem parkir. Waktu nginput datanya tuh gimana sih? Waktu nginput data mobil masuk itu seperti apa sih?
gitu. Terus menginput cara mobil, data waktu mobil keluar itu seperti apa gitu. Terus mengeluarkan cara apa sih ini notanya, nota parkirnya seperti apa gitu. Itu harus dijelaskan. Alur programnya seperti apa. Nah, baru kalian menjelaskan apa aja ya tipenya di dalam program. Contohnya tadi kalian minimal harus ada ini ya, 3 ini ya. Datanya tuh bentuknya apa aja sih? Integer, float, string, terus dikumpulkan dalam suatu set kah, atau dictionary boleh. Kemudian kalian harus menjelaskan letak iterasi sama metode fungsinya di mana. Tuh. Perulangannya ada di mana nih? Ada di mana? Terus modul apa yang digunakan juga kalian harus jelasin. Misalnya kalian tadi mau pakai modul math ini ya. Fungsi modul math ini misalnya mau ngambil ntar ada nggak ya? Mau ngambil ini misalnya math is QRT. Nah, ini buat untuk mengembalikan nilai akar kuadrat untuk non negatif integer n. Nah, contoh gitu. Modul apa yang digunakan? Terus jelaskan tujuan kelasnya sama fungsi metodenya, PBO-nya ya. Kelasnya yang mana? Terus fungsinya yang mana? Itu ngapain fungsinya itu dijelasin. Terus bagaimana program dapat menulis output program di file. Mau TXT atau mau CSV kayak tadi, atau mau ke sini juga bisa XLS. Contoh aja. Pak, ini boleh nggak berurutan jelasinnya? Boleh aja, nggak dijelasin secara berurutan. Tapi yang ini berurutan dulu ya. Yang ini 2 ini harus berurutan dulu, baru kalian jelasin dalamnya program itu. Contohnya misalnya kalian mau nunjukin kelasnya dulu, PBO-nya dulu, boleh. Kan di dalam PBO itu kan boleh ada yang namanya tipe data input. Mau iterasinya ditaruh di dalam kelasnya itu atau fungsinya itu boleh. Modulnya juga boleh, mau dijelaskan atau mau ditaruh di dalam kelas. Yang ini nggak apa-apa kalau tidak berurutan. Tuh. Terus jangan lupa ini etikanya dalam presentasi, pakaian rapi, menutup aurat, nggak boleh pakai kaos ya. Terus biasakan ada salam pembuka, perkenalan diri, sama salam penutup. Oke. Nah, ini kalau bisa video harus jelas. Terus tulisan program terbaca jelas, suara semaksimal mungkin dapat terdengar jelas. Jangan sampai ada nih ya suara background atau noise. Kayak suara motor lewat gitu. Atau bisa kalian yang ngerjainnya ya agak malam. Kan kalau agak malam kan sunyi itu biasa keadaan sekitar. Nggak perlu pakai musik background. Kita nggak buat TikTok ya. Terus nggak perlu pakai animasi segala macam. Buat aja sesederhana mungkin. Tapi ingat harus jelas. Videonya harus jelas. Oke, tentang rubrik penilaian. Saya lebih besar penilaiannya di videonya. Jadi program 35 maksimal, video 65. Program 35 kita kalian punya tipe data enggak? Kalau punya tipe data, misalnya tipe data yang ini tadi, integer, string, sama list, tuple, set, dictionary ini lengkap, ya udah kasih 5. Punya iterasi enggak? Kasih 10. Iterasinya jalan enggak? Kalau enggak jalan ya dikurangi. Pakai modul enggak? Kalau misalnya pakai modul ya tambah 5. Ada PBO-nya enggak? Kasih 10. Sama file handlingnya ada berapa? Kasih 5. Terus kalau tentang videonya etikanya udah, kalau ini paling gampang ya, nggak perlu kan, nggak perlu ilmu yang tinggi kan, ini bisa aja dikerjakan dulu. Ini udah saya kasih 10 nih.
Kalau etikanya jelas. Terus penjelasan fungsi, sama penjelasan file handling ini sudah ada saya kasih nilai. Nah, kemudian yang kalian tidak boleh, ini jangan sampai ada yang namanya plagiasi program ya. Nilai programnya misalnya kalian berdua kerjasama nih, programnya sama, itu misalnya buat sistem parkir. Terus kalau saya lihat di dalamnya itu tipe datanya sama, sampai nama variabelnya sama, terus iterasi sampai di file terakhir atau file handlingnya juga sama, ya udah ini terpaksa saya bagi dua. Kalau itu dua orang yang kerjasama. Contoh ya, misalnya contoh kelas A, kelas B, sama di kelas C ada sama programnya, sama persis. Udah nanti nilainya tetap dibagi 3 untuk berlaku untuk satu angkatan. Kalian satu angkatan kalian ini maksudnya di semester ini. Gitu, teman-teman. Ada yang ditanyain? Pak, itu pas buat videonya itu programnya harus pas sudah jadi atau dalam videonya kita buat programnya gitu? Ya sudah jadi seharusnya. Jadi kalian buat programnya dulu, baru nanti buat videonya. Jangan jangan kayak buat tutorial gitu ya. Jangan kayak buat tutorial misalnya ini saya menulis tipe data saya gitu. Kamu tulis ulang gitu, jangan. Seharusnya waktu di video itu sudah ada programnya, udah jelas semua. Tinggal kalian pakai aja. Ini gimana sih cara pakainya, terus penjelasannya seperti apa. Itu aja. Jangan waktu buat video kalian buat programnya, itu jangan. Itu kayak buat video tutorial lain. Ini cuma penjelasan program aja. Jelas ya tadi ya? Apalagi ada pertanyaan? Ada lagi? Pak, saya mau nanya nih Pak. Kalau misalnya durasi videonya itu kepanjangan kan, terus ada beberapa kayak bagian kayak diam gitu, bisa di cut videonya, bisa nggak Pak? Boleh, monggo silahkan diedit gitu, nggak apa-apa. Nggak dari awal sampai akhir itu harus jadi satu video, jangan. Oh iya. Ya. Oke Pak. Bisa kalian ya. Oke Pak. Makasih Pak. Saya nggak mau ngeberatin yang penting ini nih, sederhana mungkin tapi jelas isinya. Nggak usah pakai musik, apalagi nanti musik TikTok dimasukin, nanti kan nggak jelasin mau joget-joget. Ada pertanyaan lain? Ini sampai tanggal 23 kan? Sampai tanggal 23. Mau mulai dari hari ini juga nggak apa-apa. Yang penting ini jelas. 2, 3, 5, 9 hari apa itu ya? Hari Jumat. Kenapa saya nggak ambil di tanggal 30-nya? Karena ini ya, tadi kayak semester pendek itu kalian waktu semester pendek tuh harus tahu nilai kalian tuh berapa gitu. Ini semester pendek sudah dikasih tahu kan jadwalnya kapan aja? Timeline untuk semester pendek. Itu kalau nggak salah dia cuma 2 hari aja ya pembukaan KHS sementaranya gitu. Cuma 2 hari, terus dia waktunya sehabis UAS gitu langsung ada pembukaan. Pak, saya mau nanya lagi nih Pak. Itu kan programnya kan kita sudah buat itu. Terus untuk ngejelasinnya pakai tools yang lain bisa nggak Pak? Maksudnya tools yang lain? Kayak memperjelas programnya gitu Pak. Kasih contohnya Mas,
tools apa gitu? Kayak tools ini loh, apps Tony gitu. Apa tuh? So ini teman saya yang minta tanyakan. Apa itu tools apa itu? Ya kalian mau pakai, misalnya mau pakai apa tadi? Mau pakai menjelasinya pakai Visual Code ya nggak apa-apa. Atau mau pakai Jupyter Notebook ya juga nggak apa-apa. Terserah, yang penting programnya ini jelas ya. Programnya jelas terbaca gitu. Nah, usahakan apa tuh? Usahakan kalau kalian pakai Visual Code, misalnya ya, pakai Visual Studio Code. Saya kasih contohnya nih. Misalnya kalau pakai ini, jangan sampai ini layarnya hitam ya belakangnya ya. Jangan pakai dark mode ya. Jangan pakai dark mode. Kalau bisa cari tema yang terang. Di sini bisa nggak sih? Saya lupa cara ngebuatnya. Lupa saya. Usahakan kalian jangan pakai yang dark mode, yang mode gelap itu ya. Pakai yang terang-terang aja belakangnya kayak gini. Atau mau kayak pakai di Jupyter Notebook tuh kan terang tuh belakangnya. Soalnya kalau di video terus kalian rekam pakai ini, itu biasanya di YouTube nanti terkompres lagi tuh videonya tuh. Terkompres terus ini susah kebaca. Susah kebaca, nanti saya bingung nilainya kayak mana. Itu. Oh ya, videonya diupload di YouTube ya? Video diupload ke YouTube. Nah, ini pesan penting saya lagi nih. Jangan di privat. Kemarin sampai berapa kali ngoreksi ini dia videonya di privat. Jadi saya nggak bisa akses. Kemudian nggak ada nilainya jadinya. Kalau udah di privat nih. Video diupload ke YouTube. Nanti kan di YouTube tuh ada tuh pilihannya tuh. Ini untuk publik kah atau mau di privat. Kalau di privat jangan sampai ya. Jangan sampai pilih privat. Soalnya nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan, saya nggak bisa akses. Nggak bisa kasih nilai. Tuh, paham ya? Video yang di YouTube jangan di privat. Kalau misalnya sudah selesai penilaiannya, nah boleh lah. Silakan kalian mau privat juga nggak apa-apa. Itu apa lagi ya? Jan, ada nggak Jan? Linknya Jan? Contoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fajar Ilham dengan NIM 2111. Wah, gelap juga fotonya. Ini oh ya. Ya, misalkan ada mukanya. Terus di dalam ini waktu program jangan sampai pakai dark mode atau mode gelap kayak mana tadi? Kayak ini Visual Studio Code. Ini jangan sampai, ini aja yang terang aja susah kebaca. Yang terang aja susah kebaca apalagi kalau pakai mode gelap kayak gini. Misalkan gitu ya. Terus ini sudah dari di awal sudah langsung aja kayak gini nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya mau kalian cut, misalnya kalau di dalam penjelasan terus tiba-tiba lupa gitu ya, itu bisa kalian cut dulu, mau di post. Ini kamu tentang apa Jan kemarin Jan? Penilaian mahasiswa.
Dan buruk. Nilai akhir mahasiswa ya? Nilai akhir mahasiswa. Ini teksnya ya. Output handling ya. Penanganan handling berkas handling. Oke teman-teman, ini kalau bisa penamaannya pada deskripsinya atau penamaannya ya gitu banget sih. Oke, penamaannya kok bisa name dulu. Terus ini jelasin kalau ini UAS mata kuliah 1043 sama INF 1053. Baru kelas apa? Nah, kalian kelas A, B sama M ya. Contoh misalnya kelas M. Apa sih namanya? Judul video itu. Sama kalau mau tambah deskripsi nggak apa-apa. Biar maksudnya nambah deskripsi biar nanti kalau ada orang lain nonton ini paham ini tujuannya sebenarnya buat apa sih. Bukan video tutorial ya, ini cuma untuk penilaian UAS ujian akhir semester. Ini boleh dilihat contohnya punya Kak Paujan. Menambahkan tujuan dari video. Penting jangan di privat. Kalau di privat saya malas nagih ke kalian lagi, nanti bingung nih, aduh ini sudah di privat, susah dicari lagi namanya di mana, di YouTube, nggak bisa lagi sudah saya nilai. Oke, ada pertanyaan lain? Pak, misalnya dalam programnya itu kita kasih komentar penjelasan, enggak apa-apa? Kenapa? Dalam codingannya itu kita kasih komentar penjelasan enggak apa-apa? Di dalam codingannya enggak apa-apa. Monggo aja silakan. Atau kalian mau taruh apa yang mau dibaca gitu waktu di dalam video ya enggak apa-apa taruh di situ. Oh, enggak apa-apa. Oh. Yang penting kan ya kalian tunjukin ya misalnya ini buat apa gitu. Sesuai dengan penjelasan ini tadi. Ya, ini buat apa? Contoh. Tipe datanya mana? Kalian tunjukin. Iterasinya mana? Modulnya apa aja? PBO-nya yang mana? Terus gimana caranya buat bisa nulis output program di Kartex Test? Gitu. Mana ada pertanyaan lagi? Kalau bisa tanyain sekarang ya. Takutnya nanti ke depannya saya sama Kak Ujan juga sama-sama sibuk. Takutnya malah enggak kejawab. Kalian nanya. Makanya sebaiknya tanyain sekarang. Oke guys. Ada yang mau ditanya lagi? Gini ya teman-teman ya. Misalnya nih saya kasih keringanan deh.
Misalnya kalau kalian emang nggak tahu harus mau buat apa, atau kalian harus mau belajar lagi dari awal, atau memang kalian udah buntu gitu sama yang namanya pemrograman, boleh kalian minta buatkan ke orang lain, atau kalian mau nyontek pekerjaan yang ada di internet. Gitu ya, contoh misalnya nih, contoh saya kasih saran aja. Contoh nih, ini kan ada nih program sederhana pakai Python. Atau mau menentukan tahun kehabisan, atau mau ngambil program dari web lain, monggo silahkan, nggak apa-apa. Tapi kalau bisa itu variabelnya kalian ganti, pintar-pintar kalian lah. Misalnya ini di dalam sini, ya apa sih? Contoh, ini contoh aja nih. Misalnya ini ada menginput tahun. Ini misalnya tahunnya variabelnya kalian ganti gitu, atau mau tulisan stringnya di sini kalian ganti gitu kalau bisa. Ibaratnya tuh kalian mencontoh tapi menulis ulang. Jangan sampai mencontoh tuh cuma copy paste terus nggak paham apa-apa. Tuh. Siap Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak. Siap Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Siap Pak. Ntar, gitu ya. Kalian Terima misalnya, kasih Pak. tapi ini jangan jangan sampai kelewatan yang ininya ya. Harus ada ininya. Gitu. Atau kalian mau kerjasama juga boleh, tapi jangan sampai sama programnya. Toh yang di dalam video juga, ini muka kalian kan yang jelasin, bukan muka teman kalian kan. Yang penting tuh kalian paham terus bisa jelaskan programnya. Yang penting jangan copy paste, terus kalian bisa menjelaskan itu maksudnya apa di dalam program itu sesuai dengan kriteria yang ada di ujian ini. Mbak, Ya, misalnya total videonya itu 9 menit 40 detik. Itu enggak apa-apa, Kak, Pak? enggak apa-apa. Kan tadi paling banter lah 15 menit. Saya nulisnya di sini biar kalian terpakunya 10 menit. Paling banter lah 15 menit. Biar kita nggak terlalu berat ngoreksinya. Ini aja 10 menit 58 detik. Enggak apa-apa. Oke, ada lagi? Pak, izin bertanya boleh, Pak? Iya, silakan. Ini berarti kalau untuk UAS ini nggak ada remetnya, cuma diganti ke semester pendek aja, Pak, berarti, Pak? Atau gimana, Pak? Gimana tadi? Berarti ini kalau untuk UAS ini berarti nggak ada remetnya, berarti dipindah ke semester pendek untuk mengganti nilainya. Ya, jadi nggak ada yang namanya remedial ya. Oke, Pak. Oke, nggak ada remedial. Bentar, saya tambahin deh biar jelas. Tidak ada remedial. Tidak ada remedial, tapi yang ada ini ya, protes keberatan nilai. Kalau protes nilai boleh, tapi nggak boleh minta remedial. Kayak UTS kemarin kan ada remedialnya. Kalau ini nggak ada. Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Kalau misalkan revisi itu bisa nggak Pak?
Revisi gimana? Maksudnya revisi kayak misalkan ada yang kurang di situ, tapi udah diupload. Nah itu boleh ditarik lagi nggak Pak? Selama masih belum 23 Desember, nggak apa-apa. Oh, Selama baik Pak, terima kasih. yang penting ini ya. Pak, izin tanya Pak. Oke, mana? Tadi kan Bapak tuh ngeliatkan daftar nilai mahasiswa kan Pak? Ini pertanyaannya lain gak nih? Lain sendiri Pak. Cuman sekedar bertanya aja Pak. Soalnya ya itu ya Pak. Itu yang nilainya ada warna merah tuh kenapa ya Pak? Enggak anu nih. Ini contoh yang nggak ikut UAS. Contohnya anu kayak misalnya nih, ini ya videonya di privatnya. Ini saya kasih tanda nih merah gitu. Oh, itu contoh aja gitu ya? Nah, contoh ini masih format semester kemarin, tahun kemarin. Oh, tahun kemarin. Oke Pak. Kasih banyak Pak. Oke. Oke, tentang UASnya masih ada yang ditanyain? Tentang UAS, kalau nggak ada kita lanjut ke tentang penilaian. Sekedar mengingatkan aja. Baru buka ini ya tadi ya. Oke, sesuai dengan persentase kontrak perkuliahan di awal kan ada tuh di OPL. Kode langsung. Ini persen. Atau zona grupnya. Ini maunya jadinya sepakat kayak gini. Yang di awal kan ada kesepakatan kayak gini kan. Nah, ini di awal nanti saya ubah jadi ini berapa nih? 15%. 15. Terus tugas dan kuis 20. UTS 30. UAS jadi 35. Absensi saya campur ya absensinya ya. Ini pertemuan offline berapa persen? Kalian sudah ngikutin. Pertemuan offline-nya berapa? Terus yang di OPL berapa? Yang di asinkronus berapa? Nanti saya totalkan semua jadi berapa gitu. Yang penting di OPL kalian harus ini di atas progres ini ya. Progres ini kalian harus di atas 85%. Kalau misalnya kurang dari 85% yang ini progresnya, ini enggak saya nilai sudah. OPL kalian. Absensi kalian enggak saya nilai. Ini langsung saya nolkan ya. Walaupun ada kalian di pertemuan ada pertemuan offline ada datang gitu tanda tangan. Tapi kalau misalnya di OPL kalian masih di bawah berapa tadi 85%, tetap saya nggak nilai ya. Oke, patokannya di sini ya, ingat tuh. Progress upon learning. Jadi dari sekarang sampai tanggal 23 ini sebaiknya kalian kejar ini progresnya sampai 85% ke atas. Jangan sampai pas-pasan 85 ya. Kadang-kadang ini bohong nih. Ini contohnya ini sudah 67%, tapi waktu saya tarik itu dia bisa nilainya cuma 66,80%. Contoh ibaratnya. Ini kan dia pembulatan aja, tapi kalau sampai di Excel nanti itu bisa berkurang tuh. Kalau kelihatan dia ada komanya, itu nggak bisa dia masuk progresnya di bawah 85%. Ambillah minimal 90 kalian progresnya. Atau yang lebih baik lagi ya 100%.
Terus tugas praktikum. Jangan lupa praktikum. Kemarin sudah saya disampaikan ya di awal ya. Kalau misalnya telat, yang kayak gini nih telat nih. Udah saya kasih langsung 50. Nggak ada toleransi untuk yang terlambatan. Tapi lebih baik telat daripada tidak mengumpulkan. Tidak mengumpulkan 0. Kalau telat masih dapat nilai 50. Ya, untuk tugas ini praktikum 1 sampai 12. Terus yang teori, ini yang praktikum, yang teori saya ambil dari kesimpulan kalian yang ada di laporan praktikum. Sama, berarti tugas yang di teori ada 1 sampai 12. Oke, UTS. Ini belum diinput ya? Oke, belum diinput. Tapi kemarin sudah saya bagikan ya nilai UTS-nya ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Kalau yang apa sih perjanjian kemarin? Kalau di bawah 60 kerjakan yang UTS di OPL ya. Kerjakan yang UTS yang di OPL itu maksimal dia cuma dapat 60. Jadi kalian sudah tahu nih, misalnya kalian nilainya rendah kemarin UTS kemarin, terus ikut remedial lah, berarti UTS saya cuma 60%. Terus nanti kalau 60% dikali 30% itu hasilnya berapa sih? Oh. Ini contoh ya, misalnya si Mas Muhammad Jidan, ini contoh aja Mas. Atensinya 14. 14 ini berarti dia ngikutin terus. Dan OPL-nya di atas 85%. Terus misalnya dapat tugasnya coba saya lihat ntar. Oh, misalnya ini dia ada 3 kali kok. 3 kali bosan, 3 kali nggak ngumpulin praktikum ya. Berarti kalau 3 kali nggak ngumpulin praktikum ini contoh aja, kalau berarti di teori juga dia tidak ada nilai yang praktikum 10 sampai 12 karena yang diambil itu kesimpulan yang ada di laporan ya. Berarti tugasnya segini, contoh aja. Terus UTS kemarin dapat berapa? Ada enggak orang yang Muhammad Jidan? Hadir Pak. Wah, dapat berapa kemarin? UTS? Lupa. Bentar, saya cek dulu Pak. Ada kan saya input tuh? 84 Pak. 84? Iya. Jidan. Ada 2 tuh Muhammad Jidan Pak. Yang ini ya, 84 ya? Iya, 84. Contoh UTS 80. Nah, kalau ini sudah segini, dia masih dapat nilai D kalau nggak ikut UAS. Contoh misalnya kalau UASnya dapat 60 deh, ini kalian bisa hitung sendiri. Dapat berapa? Nah, kalau sudah UASnya cuma dapat 60 aja dia sudah lulus ya, dapat nilai AB gitu. Padahal tapi tinggal 1 poin lagi dia dapat A. Kan perjanjiannya sesuai di sini. Mana? Nih ya. Kalau nilainya 80 ke atas dapat nilai, contoh nih misalnya nilai UASnya 70 aja deh. Nah, dia dapat nilai A. Itu ya. Absensi dari sekarang juga masih bisa dikejar, kan kita nilainya dari OPL kan 85%, terus lihat dari kehadiran absensi di yang kelas offline sama yang kayak Google Meet kayak gini. Terus tugas pun masih bisa dikejar. Tapi misalnya kalau kalian lewat dari deadline itu cuma dapat mana tadi 50. Contoh sih bisa aman. UTS paling banter berarti dapat 60 ya.
Saya contohin aja ya. 60. Contoh tugas misalnya terlambat semua, berarti 50 kan. Misalnya nggak ada ngerjain tugas nih dari awal sampai akhir sekarang. Tapi mau ngerjain dari sekarang, tapi pasti itu telat semua ya. 50 semua gitu nilainya. Kalau diambil rata-rata pasti 50 semua tuh. Contoh tugas 50. Terus tes kan maksimal 60 kalau misalnya dia ikut remedial. Nah, kalau misalnya kayak gitu juga dia masih bisa, misalnya kalau UASnya dapat 60 berapa tuh? Nah, masih bisa lulus ya, dapatnya C. Itu sesusah apa ya? Kalau UAS contoh ya. Contoh misalnya dia ini etika udah pasti dapat 10 kan. Cuma kayak gini aja kan etika kan. Baju rapi, ada salam pembuka, kenalan, sama salam penutup ya udah langsung dapat 10 poin. Ini udah pasti bisa jelasin, masa buat program nggak tahu tujuan fungsinya gimana. Udah dapat 15, dapat 10. Paling kalau banter-banternya nih, kalian nggak bisa file handling. Nggak bisa file handling berarti nilai kurang udah 10 nih misal. Kan minus ini di sini 5, di sini 5, berarti kalian sudah kurang 10 poin. Nggak apa, berarti masih ada 90. Nggak bisa PBO-nya, di sini 10. Nggak bisa jelasin, berarti sini ada 25. 25 tadi kan kurang 10, berarti kurang 35, berarti contoh aja UASnya dapat 65. Masih dapat WC, menang aja. Yang penting dikejar aja. Tugas UTS, tinggal nilai UASnya aja kayak gitu. Pak misalnya telat ngumpulin Pak, ini nggak ada nih ya, nggak ada toleransi ya di sini ya untuk UASnya. Misalnya telat ngumpulin, udah nggak usah dinilai. Ini kan panjang nih waktunya nih, berapa minggu? 2 minggu lebih kan tadi kan? Ya, 6, 13, 20. Ini udah 2 minggu. 2 minggu tambah 3 hari. 14 sama 3, 17 hari itu dari sekarang. Nggak mungkin sampai masih terlambat, kecuali saya kasih tahu deadline-nya besok. Nah itu baru bisa terlambat. Kalau ini nggak mungkin terlambat nih. Kalau terlambat tidak ada toleransi. Sekarang saya kasih catatan. Dan dari media tidak ada toleransi terlambatan. Ini artinya UAS kosong. Kayak gitu. Ini tadi sudah nilai sementara, contoh. Kalian bisa hitung sendiri. Yang paling nggak bisa dihitung nanti paling absensinya. Tugas sama UTS sudah keluar nilainya. Dari nilai ada yang ditanya enggak? Ini nanti saya bagiin ya, waktu setelah nanti habis tanggal ini, mungkin sekitar tanggal 23, berarti tanggal 30. Dari tanggal 30 nanti saya bagiin. Akhir tahun saya bagiin, nanti kelihatan kalian nilainya yang mana yang kurang. Terus nanti ada kalau kurang kayak tadi semester pendek, kalian boleh ngikutin, atau misalnya kalian mau protes dulu itu bisa. Mau protes Pak, saya perasaan kemarin ngumpulin deh tugasnya Pak, saya ngumpulin tugasnya, terus nanti saya kasih tempat protes. Kalian itu mau protes apa, perihalnya apa, terus nanti disuruh kasih bukti. Contohnya buktinya screenshot, sudah ngumpulin segini,
terus misalnya OPL saya sudah segini gitu, contoh aja. Gono. Ada yang ditanyakan masalah nilai? Kita udah sepakat ya di awal ya. Ada presentasinya nih ya. 15, 20, 30, 35. Ada yang ditanyakan masalah nilai? SP itu bayar ya kemarin kan? Sosialisasi waktu semester pendek, sosialisasi semester pendek. Ngambil Iya, Pak, bayar. SP itu bayar, nggak gratis. Jadi usahakan jangan sampai ya istilahnya puasnya tinggi lah. Nih contoh ya, contoh. Misalnya tugas 30. PS 50. Puasnya misalnya dapat tuh 65 aja masih dapat C. Paling banter berapa tuh? Coba 60. Puasnya dapat 60, masih lulus dia. Nilainya C. Dari nilai ada yang tanyain? Tentang nilai ada yang ditanyain? Nanti misalnya kalau UASnya nilainya rendah itu biasa saya kasih tahu ya. Ada nih di sini komentarnya misal contoh. Ini saya kasih komen biasanya. Contoh aja. Contoh misalnya video di lupa ya, itu udah nggak saya kasih nilai gitu. Lebih 0. Saya merahin. Contoh aja. Itu aku saya bagikan kayak gitu. Ya? Ini nggak ada yang tanyain? Pak, saya mau nanya masalah video. Oke, gimana? Misalnya kan itu videonya ada kemasukan audio kayak motor gitu. Itu bakal ngurangi nilai nggak, Pak? Ya, seharusnya sih. Kan itu kan penjelasan kalian tuh. Nah, kalau kalian nggak kedengaran penjelasannya, mending di-cut aja deh. Diedit lagi videonya. Gitu Mas ya. Diedit aja. Di-tag ulang aja. Nggak perlu dari awal sampai akhir itu jadi satu video, nggak. Itu bisa kalian edit lagi. Dipotong misalnya kalau nggak kedengaran. Tuh, ada lagi tanyain? Pak, izin tanya teman-teman lain belum bisa masuk Pak, apakah sudah penuh Zoom-nya? Nanti kalau teman-teman yang lain minta video sama kawajannya ya, video rekaman ini ya. Nanti dikasih kawajan. Kalau nggak ada, ya sudah kita di pembahasan terakhir nih. Ada nggak teman-teman feedback pembelajaran selama perkuliahan? Kira-kira apa nih yang dibutuhkan ke depannya untuk nutupin kekurangan kami? Jelas gini, kan saya susah bagi waktu. Jadi kajian yang salah. Ya. Itu aneh, kelemahan saya pertama ya. Saya susah bagi waktu, tapi Kak Ojan isi perkuliahan. Selama Kak Ojan isi perkuliahan ada kekurangan nggak? Tidak ada, Pak. Serius? Nggak apa-apa. Kalau saya tidak ada. Nggak apa-apa kalau misalnya, oh Kak Ojan kurang gini nih, Pak, gitu.
Pak Ojan kurang gini nih, apa kurang nyaring suaranya, contoh aja, nggak apa-apa, buat pelajaran kami aja nih. Kedepannya juga nanti kamu kalau bisa perbaiki ya diperbaiki. Namanya evaluasi diri ya. Nggak setiap manusia itu perfect gitu. Tapi nggak apa-apa kalau ada masukan dari kekurangan kami ya nggak apa-apa. Ada nggak, teman-teman? Nggak ada sih, Pak. Yakin? Yakin, Pak. Nggak ada Pak. Tahu apa Anu nih? Pak, kemarin tuh Kak Pojan agak kecepatan sih menurut saya menjelaskannya. Oh, penjelasannya terlalu cepat mungkin ya. Nanti bisa diambil. Ada lagi nggak? Kak Foidanya bercandanya agak cringe. Hah? Apa tuh? Ayu, apa itu? Apa tuh? Apa? Agak apa? Yuk. Agak cringe. Apa tadi? Nggak kedengaran, Mas. Ini, Pak. Kak Foidanya Cerita kalau moral bercanda itu, Pak. Kurang? Kak Foidanya kalau Cerita bercanda bermoral tuh gitu, loh, Pak. Oh, anu kah? Nggak bisa diajak bercanda kah? Gitu. Nggak jadi tersentuh aja. Kurang cerita. Tapi Kak Pojan Kurang suka cerita bagi-bagi uang moral. Pak. Nggak apa-apa. Kan kita belajar dari kesalahan. Kalau saya sudah jelas nih, salah nih. Dari awal saya susah bagi waktu. Jadi ya terpaksa Kak Ojan yang ngisi dulu. Nanti semester depan ketemu saya lagi nih sama Kak Ojan nih. Kayaknya. Kak Ojan mau lanjutin lagi nggak, Kak? Bisa ya? Jokesnya nggak masuk kalau bercanda. Oh, cerita moralnya suka gantung, Pak. Oh gitu. Anu nih, apa namanya? Suka gantung. Nggak apa-apa kan, yang penting anu lah, materinya agak-agak masuk dikit lah. Jan, kasih motivasinya yang jelas ya. Motivasinya yang kurang jelas. Oke. Apa? Kita kan belajar. Selanjutnya kita cari gimana caranya biar motivasi kita tersampaikan. Asik. Oke teman-teman, nanti ada disuruh isi edom ya. Edom nih, O-nya kecil misalnya. Edom nih evaluasi dosen dalam mengajar. Nah itu kan ada ratingnya tuh. Teman-teman di sini mata kuliah prodinya apa aja? MK prodinya apa aja? Lupa saya. Kalkulus ada ya? Ada Pak. Ada Pak. Ada Pak. Kalkulus. Terus apalagi yang lain? Sistem digital ada nggak? Udah masuk belum? Ada kalkulus Ada, Pak. digital, matematika diskrit, Aljabar. aljabar linear. Ini ya teman-teman ya. Ini buat akreditasi. Saya sebenarnya nggak mau maksa sih, cuma ibaratnya gimana? Kesepakatan di awal deh. Buat akreditasi. Tahu kan akreditasi? Tahu Pak, penilaian. Akreditasi kalau yang dulu kan namanya bisa di grade pakai A, B, C gitu. Kalau sekarang itu dia pakai istilah sekarang dia pakai unggul, terus baik, atau apa ya? Ini apa lagi? Yang paling rendah itu baik. Saya lupa.
Nih ada unggul, baik sekali. Sama yang terakhir baik. Jadi kan kalau sekarang itu ini dulu A, ini B, yang ini C. Jadi kalau kita sekarang itu akreditasinya masih C atau masih baik. Tapi tahun depan, tahun 2023 mau reakreditasi atau mau dia akreditasi ulang. Jadi kalau bisa kalian bisa bantu ya teman-teman ya, bantunya dari Edom ini. Edom ini waktu evaluasi mengisi evaluasi dosen. Paling banter itu isinya jangan kurang dari baik. Jadi maksimal tuh baik sekali isinya. Terus minimalnya tuh diubah jadi baik. Bukan ya. Jangan isi kurang gitu. Yang sini paham nggak maksudnya? Ada nggak sih contoh evaluasi? Ini skala Likert. Mana contohnya tadi? Kok hilang? Contoh skala Likert. Yang itu nggak ada. Tadi kan ada. Nih teman-teman nih, saya kasih tahu kalau mau ngisi Edom, nanti kan di Edom tuh ada pilihan gandanya tuh ada 5. Kalian pilih sangat baik, cukup baik, tidak baik, atau sangat tidak baik. Nah itu kalian kalau bisa jangan diisi angka 2 sama 1 ini ya. Yang ini ya, tidak baik, sangat tidak baik. Jadi cukup dari cukup baik sama sangat baik. Itu aja anunya, skalanya. Itu kalau kalian mau bantu. Tapi ini enggak dipaksa. Misalnya kalau dosen kita tuh contohnya di sini baik, gitu. Itu nanti nilai akreditasi kita juga naik. Nah, itu bisa ngebantu kita untuk dari baik ini ke baik sekali. Ini akreditasi ini ngaruh nanti waktu penerimaan atau kalian mau daftar kerja ya. Daftar kerja nanti ditanya tuh, prodi kalian akreditasinya apa? Kalau misalnya baik, itu nanti tesnya lebih berat lagi. Kalau misalnya akreditasinya unggul, nah itu nggak usah dites lagi, disuruh langsung masuk gitu biasanya. Nah, makanya kalau kita mau enak ke depannya nanti, ini kita harus ngincar ini, baik sekali. Kalau teman-teman nanti ngisinya kontribusi untuk akreditasi ini nanti ada di, salah satunya ada di waktu mengisi evaluasi dosen. Berarti maksimal bukan mana ya? Ini sangat ya teman-teman ya. Ini paham dah nih. Tapi ini saya nggak maksa loh ya. Ini buatan aja akreditasi nanti. Bis. Kalau kalian dengar mungkin dari angkatan-angkatan sebelumnya itu dia ada mungkin karena benci banget sama dosennya. Jadi dia ngisinya tuh rata kanan gitu. Rata kanan tuh yang ini, yang sangat tidak baik gitu. Nah, di situ itu jadi turun nilai akreditasi kita. Tidak ada poin tambahan. Oke. Nah, dari sini ada yang ditanyakan?
Ada yang mau ditanyain sebelum saya tutup? Oke, nggak ada ya? Kalau nggak ada yang bertanya, ya sudah, jangan lupa UASnya dikerjain. Deadline 23 Desember 2022 jam 23.59. Jangan lupa, jangan sampai videonya di privat. Jangan sampai terlambat. Nanti kalau terlambat UASnya sama dengan 0. Saya sama Kak Faujan lah minta maaf kalau selama pembelajaran atau selama perkuliahan kalian di mata kuliah ini pasti udah banyak kurangnya. Saya juga susah bagi waktu. Saya ngisi MK mata kuliah kelas lain juga, terus ngejar penelitian, ngejar pengabdian, sama jabatan struktural. Saya juga harus ngisi. Alhamdulillah ada Kak Ojan yang masih bisa bantu. Ini kalau nggak ada Kak Ojan nih kemungkinan kalian mungkin ya sebulan sekali itu baru bisa ada pelajaran kayak sinkronus gini atau kelas offline. Gitu. Tapi untungannya ada Kak Ojan yang bantuin. Oke teman-teman, sampai sini nggak ada yang tanyain ya? Insyaallah nggak ada Pak. Nggak ada. Oke teman-teman, sampai jumpa nanti di semester 2. Mata kuliahnya algoritma dan struktur data. Oke. Jangan bosan ketemu saya lagi sama Kak Ojan. Nanti semester 2 lagi sama. Ini ada laporannya juga. Setiap pertemuan ada laporan. Dan nanti formatnya juga sama. Kemungkinan juga projectnya juga nanti sama, tapi beda ininya. Beda ketentuannya lagi. Nggak sama seperti ini. Oke teman-teman, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup perkuliahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Makasih Kak Faujan. Kak Ojan, makasih Kak Ojan. Terima kasih Kak Fauzan. Kak Ojan. Fauzan.